Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 dalam masa biasa yang ke-10. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman. Semoga Roh Kudus menerangi akal budi kami, sehingga kami semakin memahami panggilan kami sebagai murid-murid Yesus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di tengah dunia yang terus berubah, kita sering mendengar keluhan tentang merosotnya nilai-nilai kehidupan. Kejujuran semakin langka, kepedulian semakin berkurang, dan persaudaraan sering tergantikan oleh kepentingan pribadi. Banyak orang bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya orang biasa. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini memberikan jawaban yang sangat indah. Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Perhatikan, Yesus tidak berkata kamu harus menjadi garam atau kamu harus menjadi terang. Ia berkata kamu adalah. Itu berarti identitas kita sebagai pengikut Kristus sudah mengandung panggilan untuk memberi rasa dan menerangi kehidupan orang lain. Melalui sabda ini, Yesus mengingatkan bahwa setiap orang beriman memiliki peran penting dalam menghadirkan kasih Allah di tengah dunia. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Garam memiliki fungsi sederhana tetapi sangat penting. Sedikit garam mampu memberi rasa pada seluruh makanan. Tanpa garam, makanan terasa hampar. Demikian pula kehidupan manusia tanpa nilai-nilai Injil akan kehilangan makna dan arah. Sebagai garam dunia, kita dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai kekatolikan dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran di tempat kerja, kesetiaan dalam keluarga, kepedulian terhadap sesama, dan keberanian untuk selalu membela kebenaran. Kehadiran kita seharusnya membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar. Namun Yesus juga mengingatkan, jika garam itu menjadi tawar, apakah ia diasinkan? Artinya seorang murid Kristus harus terus menjaga kualitas imannya. Iman yang tidak dipelihara melalui doa, ekaristi, dan kehidupan rohani akan kehilangan daya pengaruhnya. Selain menjadi garam, kita juga dipanggil menjadi terang. Terang memiliki tugas mengusir kegelapan. Sekecil apapun cahaya, ia mampu menembus gelapnya malam. Saat dunia masih dipenuhi berbagai kegelapan, kebencian, ketidakadilan, korupsi, kekerasan, fitnah, dan sikap acuh tak acuh terhadap penderitaan sesama. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak dipanggil untuk mengutuk kegelapan, tetapi menghadirkan terang. Terang itu nampak dalam tindakan-tindakan sederhana, menyapa dengan ramah, mengampuni, membantu yang lemah, mendamaikan yang bertikai, serta memberikan harapan kepada mereka yang putus asa. Di tanah Papua yang kaya raya akan budaya dan persaudaraan, panggilan menjadi garam dan terang sangat relevan. Kita dipanggil untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebencian, tetapi banyak orang yang memancarkan kasih Kristus. Yesus berkata bahwa pelita tidak ditempatkan di bawah gantang, tetapi di atas kaki Dian, agar menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Artinya, iman tidak akan boleh disimpan hanya untuk diri sendiri. Iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kehadiran saya membawa kebaikan bagi keluarga dan lingkungan? Apakah saya menjadi pembawa damai atau justru sumber konflik? Apakah saya dan perkataan saya mencerminkan nilai-nilai Kristus? Apakah saya berani menunjukkan iman melalui perbuatan nyata? Bagaimana saya dapat menjadi terang bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini marilah kita melakukan satu tindakan sederhana namun bermakna. Membantu seseorang tanpa pamrih, menghibur orang yang sedang bersedih, atau menjadi jembatan perdamaian bagi mereka yang sedang berselisih. Dengan cara itulah kita menjadi garam dan terang yang hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus telah memanggil kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Kami bersyukur atas kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk tetap setia hidup menurut kehendak-Mu.
Jauhkanlah dari kami sikap egois, acuh dan tak acuh, dan takut berbuat baik. Penuhilah hati kami dengan kasih, sehingga kehadiran kami membawa sukacita, pengharapan dan damai bagi semua manusia. Jadikanlah kami saksi-saksi kasih Allah-Mu di tengah keluarga cendana. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga melalui perkataan dan perbuatan kami semakin banyak orang mengenal dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.